Shalom, salam dalam kasih Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Seri pembahasan Bakti Wanita Advent Jemaat Universitas Kelabat kali ini bertemakan percaya pada Tuhan. Mengapa harus percaya pada Tuhan? Apa alasan untuk harus mempercayai Tuhan? Apa yang sedang terjadi dengan dunia tempat kita bermukim sekarang sehingga kita butuh untuk mempercayai Tuhan? Kuasa kegelapan sedang berkumpul mengelilingi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bencana alam, kesulitan ekonomi, kelaparan, pengangguran, pertikaian, penyakit, dan bahkan kematian. Kadangkala yang hanya bisa dibuat ialah menunggu dan menyaksikan sampai awan kegelapan itu lenyap dan berlalu. Masa-masa seperti ini tentunya menakutkan. Seringkali kita terlalu cepat kecewa dan putus asa dan tak berdaya. Dalam masa seperti ini, kita perlu lari kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tetapi, apakah Tuhan bisa dipercaya? Apakah Tuhan bisa diandalkan? Ada 10 alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Alasan yang pertama, Allah tidak berdusta. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Manusia suka berdusta, karena itu adalah sifat alamiah manusia. Manusia mengikut si setan, si bapa pembohong. Banyak sekali tipuan di dunia ini. Tipuan di internet, tipuan iklan, tipuan bisnis, tipuan di dunia maya, dan lain-lain. Tetapi Tuhan tidak akan berdusta, karena sifat dari Tuhan itu jujur dan menepati janji-janji. Ribuan janji ada di dalam Alkitab, dan Tuhan akan menepatinya. Manusia berbohong. Sayangnya bahkan orang Kristen kadang-kadang berbohong. Tetapi Allah benar-benar kudus dan tak terbatas. Dia tidak bisa berbohong dan tidak berbohong. Setan akan mencoba untuk membuat kita mempertanyakan kebenaran Allah. Jadi pertanyaannya selalu apa yang akan saya percayai? Mata saya, perasaan saya, penilaian saya sendiri tentang hal-hal, atau firman Tuhan? Allah tidak berbohong dan tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, kita bisa percaya pada Tuhan. Alasan kedua, Allah tak pernah berubah sifatnya. Maleakhi 3 ayat 6a, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Manusia berubah secara fisik saat manusia bertumbuh dari bayi ke anak-anak, menjadi remaja, dan menjadi orang dewasa. Manusia berubah dalam selera dan preferensi. Dulunya kita menyukai sesuatu, bisa saja di suatu waktu yang lain kita berubah, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupnya. Dia adalah sama hari ini seperti Dia telah ada sebelumnya dan untuk selama-lamanya. Alasan ketiga, Allah tak pernah gagal memenuhi janjinya. Yosua 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhinya. Semuanya dipenuhinya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Banyak prediksi atau nubuatan di dalam Alkitab yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Semua nubuatan yang tertulis di Alkitab pasti akan terjadi.
Allah memenuhi setiap janji yang telah dibuatnya kepada orang-orang Israel dan membawa mereka keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian. Dia menundukkan semua musuh mereka. Tidak ada janjinya yang gagal. Alasan keempat, Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. 2 Tawarik 20 ayat 6. Raja Yosafat berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." 2 Tawarik 20 ayat 6. Manusia yang terbatas tidak akan mampu menandingi Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mampu menjadikan sesuatu eksis dari sesuatu yang tidak ada. Tuhan kita itu mampu menjadikan manusia lama menjadi manusia baru. Dia berkuasa untuk merubah Anda menjadi anak-anak penurut, asalkan kita meminta kepadanya. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, tidak ada yang bisa menghentikannya dari memenuhi janji-janjinya. Oleh karena itu, kita bisa mempercayai Tuhan. Kita bisa membuat janji, tetapi keadaan dapat menghentikan kita ataupun melupakannya. Mungkin saya berjanji akan menjemput seseorang pada jam tertentu, tetapi karena ada halangan lain membuat saya tidak dapat melanjutkan janji yang sudah saya utarakan. Kita bisa membuat janji, kemudian sesuatu yang lain terjadi dan kita tidak dapat menepati janji kita. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan. Alasan kelima, Allah Maha Bijaksana. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Semesta alam yang maha luas ini dengan segala tatanan yang teratur akan porak-poranda apabila Tuhan pencipta bukan perancang yang intelijen dan yang maha bijaksana. Banyak orang mengandalkan para ahli dan para pakar dunia, tetapi mereka adalah manusia terbatas. Seringkali mereka salah, pengetahuan bertambah, pengetahuan berubah, dan pengetahuan akan ketinggalan zaman. Tetapi Tuhan tetap maha bijaksana yang mampu mengatur hidup kita secara teratur. Datanglah kepadanya melalui doa dan baca petunjuknya di dalam Alkitab. Alasan keenam, Allah itu setia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Banyak cerita tentang orang-orang yang mengaku teman, malahan teman dekat, ternyata tidak setia menepati janji. Dan kita menjadi kecewa karena teman itu menceritakan hal-hal yang negatif tentang diri kita. Banyak juga orang yang pacaran yang putus karena hanya memberikan harapan dan janji-janji palsu. Tuhan tetap setia menawarkan perjanjian abadi kepada Anda dan saya. Hanya Tuhan akan menepati janji-janjinya. Alasan ketujuh, Allah itu kasih. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah mempunyai kasih yang tak bersyarat.
kasih agape. Tuhan akan tetap mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi Dia. Rasai dan alamilah kasih Allah itu, dan Anda akan menjadi pancaran kasih kepada sesama manusia. Pelajarilah karakter Tuhan di dalam kitab suci. Pelajarilah dan alamilah kasih-Nya yang tak terbatas. Dia akan selalu siap menerima anak yang hilang. Alasan ke-8, Allah tak akan pernah meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali manusia merasa sepi dan ditinggalkan oleh teman-teman, malahan oleh anggota keluarga sendiri atau oleh suami atau oleh suami istri. Hidup terasa sunyi dan sepi, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ia mampu mendengar seruan dan tangis dari setiap orang. 6 miliar manusia yang serentak berdoa kepadanya pada saat yang sama. Tuhan tidak pernah tidur sehingga Ia tidak mendengarkan doa Anda dan saya. Alasan ke-9, Allah memelihara engkau. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Walau banyak orang tidak menyadari, tetapi Allah peduli kepada kita. Burung pipit yang tidak ada nilainya diperhatikan, dipelihara oleh Tuhan. Bunga-bunga kecil di padang tetap menjadi perhatian Tuhan. Apalagi kita manusia yang sudah ditebus dengan darahnya sendiri. Dunia sekarang ini sering acuh tak acuh, tetapi Allah peduli. Alasan yang ke-10, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di tengah-tengah kebingungan zaman ini, masa pandemi COVID-19, Allah tetap bekerja untuk kebaikan Anda dan saya. Seringkali hal-hal yang baik terjadi kepada kita. Itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi bagian dari peran Allah yang sedang bekerja untuk kebaikan Anda dan saya. Semua yang baik itu berasal dari Tuhan. Belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dengan mengetahui alasan mengapa manusia ciptaan Tuhan harus mempercayai Tuhan, kiranya kita sebagai manusia ciptaannya akan tetap mempercayai Tuhan, pencipta kita, dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Saya bawa dalam nama Yesus, penebus manusia ciptaannya. Amin.